Alhamdulillahi haqqa hamdi ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون كما قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله. صدق الله وصدق رسول الله ونحن من الشاكرين الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat Jumat Masjid Darul Muqarrabin Telkom Dapel Jakarta Selatan rahimakumullah. Alhamdulillah Allah masih berkenan kepada kita untuk kembali memberikan kebaikan, kebajikan dan amalun soleh dengan hadirnya kita di masjid yang mulia ini untuk sama-sama melaksanakan kewajiban selaku hamba Allah yang baik, yakni menunaikan sholat Jumat berjamaah. Semoga Allah menerima amalan kita ini kali ini dan dijadikannya sebagai pemberat dan memperbanyak investasi akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakallah, Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khataman nabiyyin, sebagai penutup dari seluruh rangkaian para nabi dan rasul yang telah diutusnya bagi umat manusia, dengan tugas salah satunya adalah mendidik kita agar supaya kita menjadi orang yang keluar dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam. Orang yang keluar dari kebodohan kepada ilmu pengetahuan. Hal ini dinyatakan oleh Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat kedua. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum
yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalim mubin. Yang artinya adalah dialah Allah yang mengutus Rasulnya kepada masyarakat yang umi. Untuk apa? Yatslu alaihim ayatihi, untuk membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, juga membersihkan diri mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan mereka kitab, yakni Al-Quran, dan hikmah, yakni As-Sunnah. Wa in kanu, padahal sebelum itu mereka fi dhalalim mubin, betul-betul berada dalam kesesatan yang nyata. Konteks ayat ini kan sebetulnya buat para sahabat. Jadi sahabat-sahabat itu kan sebelum beriman kepada Nabi, mereka orang-orang jahiliyah. Mereka orang-orang yang sesat. Mereka menjadi nominator ashabun nar, menjadi nominator penghuni neraka jahanam. Tapi Allah selamatkan mereka, fa'anqazakum minha. Dalam ayat yang lain kan begitu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wasbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa'anqazakum minha. Padahal kamu itu dulu dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan sesat, dalam keadaan geblek gitu ya. Karena orang jahiliyah itu kan melakukan berbagai hal yang melanggar tidak hanya norma-norma agama, tapi juga norma-norma sosial dan kemasyarakatan, bahkan kesepakatan bersama. Langgar, nggak boleh korupsi, korupsi. Dianggap biasa deh korupsi. Kenapa? Ya udah kebiasaan, udah kebanyakan. Jadi kalau kagak korupsi kagak enak gitu ya, ada bagi sebagian orang beranggapan begitu. Jadi itulah sahabat, wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, mereka itu berada dalam kesesatan nyata. Kemudian Allah utus Nabi Rasulullah yang itu dalam ayat yang lain dikatakan sebagai laqad manallahu alaikum. Sungguh Allah telah memberikan banyak nikmat. Jadi nikmat diutusnya Rasulullah. Rasulullah sampai ajarannya kepada kita itu sebuah nikmat, karena dengan itu nih kita keluar dari kejahiliahan. Sebab begitu kita keluar dari Islam, berada dalam kehidupan jahiliyah, itu kita menjadi nominator ashabun nar, ya, menjadi penghuni, calon penghuni neraka jahanam. Dan gitu. Nah itulah Rasulullah diutus oleh Allah. Ya, bertugas apa? Membacakan ayat-ayat Allah. Nih dibacakan ayat-ayat Allah. Kalau sahabat dibacain ayat-ayat Allah, ngatri, paham. Ngapa? Bahasanya sama. Nah kalau kita kan belum tentu paham. Kenapa? Lah bahasa kita bukan bahasa Arab. Nggak ngerti ya bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran. Qori bacain satu surat, satu ayat, ya qiraahnya luar biasa, menyentuh hati. Sampai jamaah tersentuh bilang Allah, Allah, kan gitu. Atau juga ada yang ngomong tayyib. Tayyib itu artinya baik. Padahal yang dibaca ayat itu tentang neraka jahanam. Ya, tentang neraka jahanam. Faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Tapi karena intonasinya, ya karena langgamnya sangat menyentuh jiwa, jamaah terpengaruh ngomong toyib. Nah padahal itu tentang neraka jahanam, dijawabnya toyib kan baik, padahal harusnya nggak begitu. Itulah contoh. Nah makanya Quran yang udah sampai ke kita, sunnah Nabi yang juga sudah sampai ke kita, ya itu harus dipelajari.
Karena memang Nabi diutus dulu oleh Allah untuk ngajarin kita hal itu. Ngaji. Ini jangan sibuk urusan dunia. Kerja, target, lupa ngaji. Akhirnya jangankan paham Islam, baca Quran aja masih kagak bisa, gimana itu? Tapi saya yakin sih jamaah di sini udah pada lancar baca Qurannya insya Allah. Malu, udah umur segini belum bisa baca Quran, malu. Allah sama anaknya, Allah sama cucunya. Gimana Ustaz, saya sibuk dah kerja mulu ya. Kerja, emangnya ente kagak mati ntar. Kalau mati Allah tanya, gaji ente berapa terakhir? Jabatan ente berapa terakhir? Kagak ditanya sama Allah ya? Apa yang ditanya? Iman kita. Apa yang dihitung? Amal kita. Jadi itulah Rasul tugasnya. Mengajarkan kita al-Islam. Rasulullah udah wafat, udah kagak ada, udah para sahabat udah nggak ada, generasi selanjutnya, ya. Nah, kalau sekarang kan banyak ustaz, banyak alim ulama, banyak kiai, guru-guru ngaji lah. Minggu sekali masa 2 jam aja nongkrong di halakoh kagak bisa sih. Nongkrong di majelis taklim kagak bisa sih. Ya, jadi ikut nih taklim harusnya nih. Ikut lekok tarbiyah nih baru paham Islam. Kalau kagak gitu ya udah. Islam kita seada-adanya aja lah. Islam seada-adanya ngarepin masuk surga. Gimana itu pikirannya? Sholat sih ya kadang-kadang terlambat. Jumat azan udah dikumandangkan, hatib udah di mimbar, baru nongol pada. Sibuk mah kagak habis-habisnya kalau diikutin. Nah itulah, para sahabat aja tuh perlu ngaji sama Nabi 23 tahun. Sahabat ngaji berapa tahun? 23 tahun. Taklim, liqo, halakoh. Duduk dengerin Nabi ngasih taujih, kasih pengarahan, kasih nasihat, kasih pelajaran tentang Islam. Udah kita. Ya. Kenapa? Karena kalau enggak kita jadi jahiliyah lagi. Wa in kanu min qablu lafi dhalal. Kenapa? Karena Nabi itu salah satu tugasnya selain ngajarin ya ayat-ayat Allah dan sunnahnya, Nabi juga membersihkan jiwa kita. Wa yuzakkihim. Ya, Rasul itu juga membersihkan jiwa mereka, hati mereka, kalbu mereka. Kalbu itu dalam bahasa Indonesia itu diartikan hati, padahal nggak tepat. Kalau hati kan di sebelah sini nih, ya, itu namanya hepar, ya, atau liver, ya, liver, bahasa kita liver. Tapi kalau kalbu itu lebih tepatnya jantung. Ya, di rongga dada agak sebelah kiri, ya. Nih, jantung itu yang kalau kita pegang ada detaknya jantung. Rasulullah membersihkan itu. Kenapa? Karena memang al-qalbu itu menjadi faktor utama. Tuh siapa orang itu sebetulnya? Tahu boleh aja orang berdandannya kan, pakai baju yang coraknya, Islam banget dah dia pokoknya. Kayak gamis, teh, sorban hijau, topi haji, teh, kan, enteng tasbih kemana-mana. Tapi kalau hatinya belum bersih, masih syirik kepada Allah, bohong tuh namanya. Karena tampilan gampang, dia buat, di packaging gampang. Ada orang yang tampangnya ya ke timur tengahan sono, kain baju gamis panjang, kain sorban, jenggotnya panjangnya, pakai topi haji, orang udah nangkepnya ya luar biasa. Cium tangan bolak-balik minta doa. Tapi kalau hatinya belum bersih, hatinya masih mengandung kemusyrikan, gimana? Makanya Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, orang guru besar
Akidah Islamiyah itu dalam bukunya yang tebal banget ya. Ada berapa jilid itu judulnya Silsilatu Al-Aqaid Al-Islamiyah. Jadi silsilah akidah Islam. Ya, dalam jilid 1 dia jelasin bahwa salah satu penyebab azab kubur itu adalah fasadul akidah filopsis soleh. Rusaknya akidah, rusaknya hati dan keyakinan. Padahal pakaiannya pakaian orang soleh. Ya, jadi karena itulah ya, Rasulullah diutus oleh Allah wa yuzakkihim. Soal tampilan itu kagak dilihat. Mau wajahnya tampangnya kayak ini kayak itu kagak dilihat. Baju kagak dilihat. Yang penting nutup aurat. Mau gaya ini gaya itu seterah. Tapi Allah melihat kepada akidah yang ada dalam hati kita. Ya ini qalb. Nah, dalam konteks ini qalbu yang bahasa medisnya itu adalah hati ya, jantung ya di sini nih. Qalbu itu artinya jantung, ada dua jenis. Ada qalbu yang sifatnya adalah hissiyan, ada qalbu yang sifatnya maknawiyan. Qalbu yang sifatnya hissiyan itu qalbu yang bisa dilihat. Ya, yang terasa nih kalau kita pegang dada kita sebelah kiri ada deg-deg itu ya. Itu kerjanya jantung kita sebut. Ya, itu secara maknawi, secara hakikian, secara ya hissian. Ya, kalau dibedahkan ya dibelek kelihatan tuh jantungnya. Ya, ini penting juga dijaga supaya enggak kena penyakit. Banyak orang mati tiba-tiba apa serangan jantung ya, padahal takdir udah sampai aja kan gitu ya. Itu kalau itu juga harus bersih, dijaga kan, kita olahraga dan sebagainya. Jangan makan yang kotor-kotor. Makan yang kotor-kotor itu bukan cuma ya materialnya kotor, bukan kan? Tapi dibeli dari hasil uang kotor. Ya, duit haram dimakan setan ya, jadi orang yang suka makan duit haram setan namanya, cepat habis deh biasanya uang begitu mah ya. Total dijaga kesehatannya, olahraga, senam dan sebagainya. Yang kedua qalbun secara maknawiyan. Apa itu qalbun secara maknawiyan? Yakni ya yang disebut dengan an-nuqtatu al-latifah ar-rabbaniyah. Yakni nuktah. Nuktah itu sesuatu titik lah ya. Titik yang abstrak yang dia bersifat halus, lembut ya, dan bersifat robbaniyah ya, bersifat ketuhanan. Karena ini yang menjadi titik hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada titik ini masing-masing orang punya tuh ya. Saya nggak bisa melihat gimana itu titik qalbu secara maknawiyan yang ada pada setiap jamaah. Masing-masing terhubung dengan Allah SWT. Situlah ketakwaan, disitulah keimanan, disitulah kejujuran di sini. Dia hubungannya langsung dengan Allah. Sifatnya maknawiyan abstrak, tapi dia berbisik dalam hati kita. Nah, itu dibersihkan oleh Nabi ketika Nabi diutus oleh Allah. Supaya apa? Jangan sampai tuh yang dominan bisikan setan. Kenapa? Karena setan juga berbisik. Di situ ada dua kekuatan yang berusaha mendominasi. Yang dalam hadis itu disebut sebagai limatul syaitan wa limatul malaikah. Bisikan-bisikan iblis setan dan bisikan malaikat. Bisikan malaikat dari Allah, bisikan setan dari iblis laknatullah. Masing-masing kita punya itu. Coba nih ya, misalkan kita didatangi vendor, ya kita orang punya otoritas, kata vendor, udahlah bos, dulin aja bos ya kan, beres ya kan, ya beres, apanya beres sekian gitu kan. Nah itu ketika kita ditawarin itu tuh, itu bisik-bisik gak dalam hati kita tuh? Terima kagak terima, terima kagak terima. Kalau dia orang waras jujur tolak, malah dia marah sama si vendor, dia nyogok-nyogok kan gitu. Anda misalkan ditugasi ke Manado,
Ya di sana ada apalah gitu ya, pelatihan atau apa, atau keluar negeri sama 3 bulan ninggalin keluarga. Udah sebulan lewat, pas tidur malam kamarnya diketok, tok 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 tok, dibuka, cewek cantik jelita seksi. Ya, cewek ngomong, I'm sorry sir, maaf sir, saya salah ketok pintu. Itu kan modus. Nah, kira-kira main nggak tuh ya hati kita tuh? Ada nggak tuh bicara bisikan tuh? Atau setan, tarik aja bos. Ini kata mereka, jangan dosa tuh, ya kan? Nah, tuh tarik-tarikan. Itulah al-qalbu maknawiyan. Itu yang dibersihkan oleh Rasulullah. Ya, agar supaya kita punya iman yang mantap, punya sikap kejujuran yang kuat dan konsisten sampai akhir hayat. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Tuh Nabi dulu 23 tahun tuh sahabat dibina. Lah kalau kita gimana? Kita gimana nih? Ngaji, makanya ngaji ya. Ngaji. Kasih alokasi waktu. Seminggu sejam 2 jam aja ikut deh tuh taklim, majlis taklim. Ya, perlu ikut tarbiyah, ikut liqa, ikut halaqah. Ya, kita punya pembina. Harusnya begitu. Kalau kagak ya udahlah, ya kehidupan kita ntar asal-asalan. Sekena-kenanya. Lagi taat, ya taat. Lagi kagak taat, ya kagak taat. Ya begitulah. Kalau mati dalam keadaan begitu, Islam agamanya nggak menjadi sesuatu yang paling utama dalam hidupnya, kira-kira kita bisa nggak berharap sukses nanti di akhirat pada saat kita berjumpa dengan Allah SWT. Rahimakumullah, inilah ya sedikitlah ya pelajaran dari Maulid. Nah, sekarang kan musim Maulid, di mana-mana Maulid ya. Ingat lagi tentang misi dan tugas Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah kepada kita, yang intinya adalah kita paham apa itu ajaran Nabi dengan cara kita membaca ajarannya, kitabnya ya, dan kita juga mempelajarinya, kita ngaji, kita taklim, kita liqa, kita halaqah yang untuk mengikuti taklim-taklim dan pengajian tentang keislaman yang telah diwariskan oleh Rasulullah kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat khutbah yang singkat ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم لما فيه والذكر الحكيم تقبل منا ومنكم تلاوته وقولوا قولي هذا استغفر لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidis sadat wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil muhasabat anil hasanati wassayyiat. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih faqad faza man ittaqa. كما قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله يعلم بما تصنعون